do too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic dream of ours. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Hanafaira Syifa, saya Lisantiana, saya Acila Isfika Putri, saya Arsinta Fatabila. Ya, kami akan mengunjungi kota tua yang pastinya seru banget nih teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk terus disimak ya teman-teman. yuk ikutin kita terus. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kita sekarang ada di Museum Keramik. Penasaran kan di dalam Museum Keramik itu ada apa? Ikutin terus ya. Nah teman-teman, ini adalah area luar dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah sekarang kita ada di dalam Museum Seni Rupa. Nah di sini ada miniatur Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah di sini ada yang namanya sejarah keramik Indonesia. Ada namanya miniatur-miniatur alat dan bahan-bahan pembuatan keramik. Kalau di sini teman-teman ada contoh beberapa lukisan dari Sumartono, Sarnadi Adam, Susiana Matsuzi, Bakhtiar Hafid yang memiliki berbagai judul dan makna tersendiri. Lalu di lantai 2 ini teman-teman, tepatnya di ruangan 10, kita disuguhkan adanya gambar Raden Saleh Syarif Bustami. Beliau ini adalah seorang pelukis seni lukis modern teman-teman. Ini karya beliau, karya Raden Saleh Syarif Bustami. Tokoh yang kedua adalah Hengantung. Hengantung ini sejak tahun 1930-an, beliau terkenal sebagai pelukis yang ada di Indonesia. Salah satu lukisan yang terkenalnya adalah lukisan Memanah. Nah, ini adalah lukisan-lukisan karya dari Hengantung yang dimana di sini banyak sekali menggambarkan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Pada tahun 1950-an, Indonesia terseret ke dalam perang dingin yang dimana antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentunya mengakibatkan seniman-seniman di Indonesia ini mengalami polarisasi. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di Museum Wayang. Nah, penasaran kan apa aja yang ada di Museum Wayang? Yuk ikutin aku terus. Setelah melakukan QR Peduli Lindungi dan cek suhu, pengunjung diperbolehkan oleh petugas untuk masuk ke Museum Wayang ini. Teman-teman, Museum Wayang ini memiliki cerita sebelum diresmikan loh. Dahulu, museum ini merupakan
Gereja lama Belanda kemudian diperbaiki sehingga namanya berubah menjadi Gereja Baru Belanda. Diresmikan pada tahun 1975, Museum Wayang Kota Tua ini memiliki lebih dari 5.000 koleksi wayang, terbuat dari kayu sampai kulit, berupa wayang golek, wayang rumput, wayang beber, dan jenis lainnya. Di sini sebelum naik ke lantai 2 ada sebuah ruangan kecil di mana kita bisa melihat beberapa boneka dari cerita rakyat seperti Manis Jembatan Ancol, Si Pitung, dan Si Jampang. Nah, naik ke lantai 2 kita akan melihat-lihat lebih banyak wayang kulit dibandingkan dengan di lantai 1. Beberapa wayang yang dipajang adalah beberapa tokoh utama kisah Mahabharata dan Ramayana seperti Krishna, Rama, Rahwana, Arjuna, dan saudara-saudaranya. Di lantai 2 ini juga terdapat koleksi wayang dan boneka dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Suriname, Cina, Vietnam, Perancis, India, dan Kamboja. Termasuk juga koleksi set gamelan dan juga lukisan wayang. Nah, yang menarik di sini ada juga wayang boneka dari karakter Unyil dan teman-temannya seperti Pak Raden, Meilani, Pak Ogah, dan lain-lain. Setelah scan barcode, pastinya kita akan dicek suhunya ya teman-teman. Kemudian kita membayar kartu atau membayar karcisnya sesuai dengan kita di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu biasa 5.000 teman-teman per orangnya. Yuk masuk. Nah di sini kita akan beli karcis untuk masuk ya teman-teman. Di depan loker tepatnya ada brankas yang biasanya buat untuk menaruh brankas zaman dulu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini biasanya untuk menyimpan senjata aja. Pada saat itu masih larang-larangnya berperang lewat senjata, dan mau nggak mau orang pada saat zaman dahulu itu harus mempunyai brankas seperti ini. Dan kemudian di depan brankas itu tempatnya ada bangku panjang. Kan singa bersayap ini kepalanya singa ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat itu ada sayapnya. Nah biasa disebut dengan singa bersayap ya teman. Nah, sekarang kita ada di Sumur Balai Kota. Sumur Balai Kota ini dibuat pada awal abad 18. Fungsinya itu adalah sebagai air minum, kuda, dan para tahanan-tahanan yang ada di sini. Hai, sekarang kita ada di Museum Tarumanegara. Yuk, ikutin kita terus yuk. Teman-teman, tinggalan dari Tarumanegara itu ada corak Hindu dan juga Buddha teman-teman. Nah, coba kita bisa lihat ada peninggalan dari Tarumanegara yang tepatnya di Jakarta. Ada dua arca, yaitu arca Ganesha dan juga arca Durga Kali teman-teman. Lalu kemudian tepatnya ada juga arca dari Wisnu Cibuaya 2 dan juga Wisnu Cibuaya 1. Pada lantai selanjutnya, kita akan menemukan prasarana yang terdapat pada beberapa rumah seperti miniatur kursi panjang yang diperuntukkan untuk 2 orang, lalu kemudian miniatur kursi diperuntukkan untuk 1 orang, kemudian kotak penyimpanan, lalu wadah timbangan beras. Kemudian kita akan melihat lukisan 3 keputusan pengadilan. Pada tahun 1527, di dalam catatan sejarah, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Pada tahun 1521, Kerajaan Sunda meminta kepada Portugis
untuk menandatangani perjanjian dagang dan untuk mendirikan benteng pertahanan di Kelapa. Tahun 1522 didirikan Padrao sebagai tanda untuk berdirinya benteng. Lalu pada tahun 1523 Portugis tidak dapat kembali karena adanya permasalahan di koloninya. Pada tahun 1527 akhirnya Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Namun pada akhirnya Jayakarta disebut dengan Jakarta. Hai, saya Arsinda Salsabila ingin mewawancarai tokoh yang ada di Kota Tua. Pertama-tama dengan ibu siapa namanya? Nama saya Arifah. Oh, Ibu Arifah guys. Terus yang kedua, pekerjaan apa yang sedang ibu geluti di Kota Tua ini? Jadi manusia patung. Jadi manusia patung. Enak gak sih Bu? Jadi manusia patung tuh? Ya semua ada suka dukanya. Suka dukanya seperti apa? Suka dukanya ya mungkin bisa jadi lebih terkenal. Terus bisa apa ya, ketemu ada artis, ketemu Pak Presiden, ya ketemu orang-orang penting juga. Dukanya Bu? Dukanya paling kalau kayak seperti ini panas banget, kena terik matahari, terus kalau hujan, ntar hujan mundur, maju lagi gitu. Jadi itu ya banyak dukanya ya Bu? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tokoh yang ibu perankan saat ini? Raden Ajeng Kartini. Lalu kenapa ibu memilih tokoh Raden Ajeng Kartini? Supaya wanita itu gimana ya, emansipasi wanita. Oh ya, Iya. biar harga diri wanita tidak diinjek-injek ya Bu? Ya begitu teman-teman. Terus sekian pertanyaan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, teman-teman, sekarang saya bersama dengan Ibu siapa? Yuan yang sedang berkunjung di Kota Tua. Ibu izin mewawancarai ya? Boleh. Nama Ibu? Yuwani Arnika Tari. Yuwani Dasari. Alasan Ibu untuk memilih berlibur di Kota Tua ini apa Ibu? Wisata edukasi buat anak-anak. Oke. Menurut Ibu kekurangan apa yang masih ada di Kota Tua ini? Musola masih susah ditemukan. Ya. Minimarket ada satu-satunya tutup. Jadi kayak kurang itu. Itu aja sih, sama tempat makan yang kurang ya kayaknya ya. Pesan Ibu untuk para pengunjung yang lainnya yang akan datang ke Kota Tua ini seperti apa Ibu? Tolong dijaga kebersihannya. Udah itu aja. Itu yang nomor 1. Baik Ibu, pertanyaan selesai. Oke. Kurang lebihnya, makasih ya Bu. Sama-sama. Sukses semuanya. Ya. Halo teman-teman, nih sekarang saya bersama adik-adik kelas berapa teman-teman? Kelas 11. Oh, kelas 11. Dari SMA mana nih? SMA Darus Saada. Teman-teman kesini ada tugas atau memang mau kunjungan liburan ke sini nih? Pengen mau liburan aja. Oh, pengen liburan aja. Kenapa sih kok Kota Tua menjadi alasan teman-teman untuk liburan ke sini? Banyak tempatnya yang bersejarah, bangunan tua. Keren dah. Oh, keren. Kalau misalkan untuk kekurangannya ada nggak sih teman-teman? Bayar tadi tuh. Oh, bayar. Terus yang kedua apa teman-teman? Harus pakai kartu. Harus ada kartu. Lalu kemudian ada sampah nggak sih teman-teman yang masyarakat? Ada di pinggir-pinggir di jalanan. Kalau untuk pelayanannya ramah nggak? Ramah. Oh, ramah itu jadi kelebihannya ya teman-teman. Lalu kemudian pesannya teman-teman nih untuk kunjungan yang ke sini itu apa aja? Untuk pengunjung ke sini pesannya? Pesannya lebih Ngejaga kebersihan. Terus kemudian protokol kesehatan juga dijalankan. terus ada apa? Ada lagi nggak teman-teman? Ya buat bahagia senang sama teman-teman kalau mau kesini. Boleh? Oke, makasih ya teman-teman. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian kunjungan Kota Tua dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi